Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Pada video kali ini kita akan belajar IPA tema 9, subtema 3. Materi yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang materi yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal sendiri terdiri atas unsur dan senyawa, sedangkan zat campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa serta volume. Contohnya air. Air merupakan benda tunggal. Akan tetapi, sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Secara umum, benda-benda atau materi di lingkungan sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi saja. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam contohnya perak yang dilambangkan dengan Ag, besi yang dilambangkan dengan huruf Fe, emas 24 karat yang dilambangkan dengan Au, dan platina yang dilambangkan dengan Pt. Unsur non-logam contohnya hidrogen yang dilambangkan dengan huruf H, oksigen yang dilambangkan dengan O, nitrogen yang dilambangkan dengan N, dan karbon yang dilambangkan dengan huruf C. Zat tunggal yang kedua adalah senyawa, yaitu zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya, air yang terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen, garam yang terbentuk dari unsur natrium dan klorin, gula pasir yang terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, asam cuka atau asam asetat yang terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh yang lainnya adalah soda kue, minyak goreng, dan vitamin C. Zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, senyawa dengan senyawa. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya, sirup, larutan oralit, dan udara. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau dua materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya, kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Selanjutnya, yuk kita coba menggolongkan unsur dengan senyawa. Air termasuk senyawa, tembaga termasuk unsur, gula termasuk senyawa, perak termasuk unsur, garam termasuk senyawa, hidrogen termasuk unsur, besi termasuk unsur, asam cuka termasuk senyawa, oksigen termasuk unsur, dan emas termasuk unsur. Perhatikan alat dan bahan berikut. Ini merupakan alat dan bahan saat kita memasak di dapur. Kemudian, golongkan apakah termasuk zat tunggal atau zat campuran. Yang pertama, air. Air termasuk zat tunggal, jenis senyawa. Tembaga termasuk zat tunggal, jenis unsur. Gula termasuk zat tunggal, jenis senyawa. Perak termasuk zat tunggal, jenis unsur. Dan garam termasuk zat tunggal jenis senyawa.
Bagaimana caranya membedakan campuran homogen dan campuran heterogen? Coba amati segelas air gula. Gula tercampur sempurna dengan air, sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih. Berarti dalam hal ini gula tercampur rata dengan air, termasuk campuran apakah peristiwa ini? Ternyata gula tercampur secara merata dengan air, dan campuran antara gula beserta air merupakan campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan. Selanjutnya, cobalah kalian amati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga larutan terlihat jernih? Tentu tidak, bukan? Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Ternyata campuran antara air dengan pasir merupakan campuran heterogen. Hal ini dikarenakan pasir tidak dapat larut dengan sempurna dalam air, karena zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak merata, serta campuran tersebut tiap-tiap bagiannya tidak sama susunannya. Demikian tadi materi IPA tema 9 subtema 3. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.